Jumpa lagi di channel Manajemen Puskesmas. Kali ini adalah topik bahasan kita mengenai tutorial pelaksanaan SMD atau survei mawas diri. Dalam video kali ini saya akan membuat bagaimana cara melaksanakan SMD secara mendetail, terperinci, ringkas, dan mudah dipahami. Silakan simak terus video saya. Dan bagi teman-teman yang sudah menonton, yang sudah pernah subscribe, terima kasih. Dan bagi yang belum subscribe, silahkan mengklik subscribe dan mengklik jempol atau like apabila video ini menarik dan bisa dimanfaatkan, dan jempol ke bawah klik apabila video ini dianggap kurang bermanfaat. Pada video kali ini saya akan memberikan tutorial pelaksanaan SMD. Semoga harapan saya dengan adanya video tutorial pelaksanaan SMD ini, teman-teman bisa melaksanakan SMD dengan mengikuti tutorial yang saya buat, sehingga dapat hasil yang baik, efisien, memuaskan, dan tentunya proses-prosesnya sudah benar, sehingga kita mendapatkan hasil yang paripurna, baik dalam segi pelaksanaan maupun dalam segi hasil pada waktu saat nanti akan diakreditasi. Baiklah, kita ikuti video selanjutnya. Pertama adalah pengertian dari SMD. SMD definisinya adalah survei mawas diri merupakan kegiatan pengenalan, pengumpulan, dan pengkajian masalah kesehatan yang dilakukan oleh kader dan tokoh masyarakat setempat di bawah bimbingan kepala desa, kelurahan, petugas puskesmas, maupun bidan desa. Inti dari kegiatan pelaksanaan SMD adalah dilatar belakangi tentang pemberdayaan masyarakat. Artinya di sini meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya kesehatan. Dan ini kesadaran ini ditumbuhkan dengan cara melibatkan peran serta masyarakat dalam peningkatan kesehatan melalui pemberdayaan masyarakat. Tujuan dilakukannya SMD adalah mengumpulkan data masalah kesehatan, lingkungan, dan perilaku, mengkaji dan menganalisis masalah kesehatan, lingkungan, dan perilaku, menginventarisasi sumber daya masyarakat yang dapat mendukung upaya mengatasi masalah kesehatan, diperolehnya dukungan kepala desa ataupun kelurahan dan pemuka masyarakat dalam pelaksanaan penggerakan dan pemberdayaan masyarakat. Apa saja manfaatnya kita melakukan SMD atau survei mawas diri? Yang pertama itu masyarakat sadar akan adanya masalah, mengetahui besarnya masalah, menggali sumber daya yang ada yang dimiliki desa, dasar untuk menyusun pemecahan masalah. Sasaran SMD adalah semua rumah yang ada di desa atau kelurahan, atau menetapkan sampel rumah di suatu lokasi tertentu, ya kurang lebih 450 rumah, sekitar segitulah. Dalam melaksanakan SMD kita mempunyai tahapan-tahapan, ada 3 tahapan. Itu yang pertama, petugas puskesmas, bidan di desa, dan kader kelompok warga melakukan pengenalan instrumen. Ini bisa berupa daftar pertanyaan atau kuesioner. Penentuan sasaran mana yang akan dilakukan survei, dusun mana, rumah mana, berapa rumah, berapa dusun, dan memperoleh cara dan penentuan cara memperoleh informasi, misalnya dengan bertanya, melihat, atau praktek atau peragaan dari sasaran kita. Kemudian melaksanakan SMD, ya itu kita lakukan survei, kita datangi rumah ke rumah, petugas melakukan pendataan dan sebagainya. Kemudian pengolahan data. Jadi hasil dari survei itu menjadi sebuah data, kita rekap berapa contoh, berapa angka kesakitan, berapa angka rumah yang tidak baik PHBS-nya, atau berapa rumah dan sebagainya begitu. Untuk data kita bisa sajikan secara tekstulat atau berupa kalimat atau keterangan. Kemudian secara tabular kita buat tabelnya. Kemudian secara grafikal atau grafik, kita buat grafiknya, bisa grafik balok, grafik jaring laba-laba, dan sebagainya. Yang penting data tersebut bisa kita sajikan dan bisa dimengerti oleh pembacanya.
Ini saya tampilkan salah satu indikator pada suatu contoh kuesioner. Kita bisa lihat misalnya indikatornya akses pelayanan pembiayaan kesehatan. Bila Anda atau anggota keluarga lainnya sakit, di mana berobatnya? A. Tenaga kesehatan, B. Tradisional, C. Diobati sendiri, dan lain-lain. Jadi di sini angka absolutnya itu berapa orang? Misalnya tenaga kesehatan, mantri, dokter itu 3 orang, tradisional itu 0 orang. Kemudian kita buat presentasinya. Ini contoh ya, contoh dan salah satu dari indikator. Masih banyak indikator. Ini untuk menetapkan indikatornya apa saja yang mau ditanyakan, itu kesepakatan dari tim petugas survei, dan diusahakan ini dimunculkan ide-ide dari tokoh masyarakat ataupun kader ataupun petugas yang lebih memahami situasi dari desanya masing-masing. Kita sebagai petugas kesehatan, kader, atau petugas dari Promkes hanya memberikan pembinaan dan bimbingan. Ini kalau bisa ini difikirkan sendiri oleh warga atau tokoh masyarakat atau kader dari masyarakat, karena disinilah ditimbulkan peran serta atau sikap untuk lebih berdaya di masyarakat. Sebelum kita melaksanakan SMD atau survei mawas diri, ada baiknya kita melakukan pertemuan berupa pra-SMD dengan cara melakukan pertemuan untuk menyemakan persepsi mengenai masalah kesehatan keluarga yang ada di desa ataupun kelurahan. Kita menetapkan prioritas masalah kesehatan serta penyebab terjadi masalah tersebut, rumuskan upaya untuk mengatasi masalah tersebut, serta sumber daya yang dapat dimanfaatkan. Lakukan pembahasan tentang cakupan indikator keluarga atau IKS-nya yang mencerminkan perilaku keluarga beserta permasalahan kesehatan dan upaya peningkatan kualitasnya. Membuat kesepakatan untuk mengenali masalah kesehatan prioritas dengan melakukan survei mawas diri. Salah satu dokumen yang harus dimiliki adalah SOP SMD. Teman-teman bisa menyiapkan SOP. Ini saya kasih lihat contoh SOP yang silakan dilihat, pause jika perlu. Dokumen selanjutnya adalah membuat SK tim SMD. Silakan teman-teman lihat, pause jika perlu. Berikut dengan lampiran dari struktur tim SMD. Dan untuk pelaksanaannya, mari sama-sama kita lihat bagaimana cara melaksanakan SMD. Pertama-tama kita melakukan sebuah persiapan, itu kita menyusun daftar pertanyaan. Jadi pertanyaan ini berdasarkan prioritas masalah yang ditemui di puskesmas dan desa. Itu kita mengambil data sekunder ya. Kemudian pertanyaan ini nantinya digunakan untuk memandu pengumpulan data. Di sini pertanyaannya harus jelas, singkat, padat, dan tidak bersifat mempengaruhi responden. Kemudian kombinasi pertanyaan terbuka, tertutup, dan sifatnya menjaring. Dan juga dalam suatu pertanyaan tersebut harus ada menampung juga harapan dari masyarakat. Itu nanti kita rangkum, kita buat dalam bentuk sebuah kuesioner. Kemudian persiapan yang harus kita siapkan adalah menyusun lembar observasi atau pengamatan untuk mengobservasi rumah, halaman rumah, lingkungan sekitar. Kemudian kita menentukan kriteria responden termasuk cakupan wilayah dan jumlah KK. Berikut adalah contoh-contoh pertanyaan yang berupa kuesioner nanti yang akan kita terapkan untuk dilakukan survei. Silakan teman-teman lihat bagaimana kuesioner ini dibuat. Ini adalah contohnya. Untuk memudahkan kita melihat contoh kuesioner ini, teman-teman bisa pause video ini jika diperlukan. Sekedar informasi, video khusus untuk kuesioner ini nanti akan saya upload di video saya ke depannya. Silakan teman-teman pantau terus channel manajemen puskesmas. Nanti bisa dilihat pembahasan khusus tentang kuesioner SMD ini. Selanjutnya, apabila kita telah menyiapkan kuesioner, maka langkah selanjutnya adalah kita pelaksanaan. Dalam pelaksanaan ini,
itu kita lakukan interview atau wawancara terhadap responden. Artinya kita petugas dari SMD, ya tentunya kader atau bagian dari masyarakat melakukan wawancara ke rumah-rumah responden atau rumah-rumah penduduk. Kemudian dilakukan pengamatan terhadap rumah tangga dan lingkungannya. Ya, di sini kita untuk melihat PHBS-nya, bagaimana tingkat kebersihan lingkungan dan rumahnya, masalah caslingnya, jamban dan sebagainya. Setelah itu tahap selanjutnya kita melakukan tindak lanjut berupa meninjau kembali pelaksanaan SMD. Jadi kita harus ada monitoring. Kemudian merangkum, mengolah dan menganalisa data yang telah dikumpulkan. Jadi data yang telah dikumpulkan itu kita rekap, kita rangkum dan kita analisa. Kemudian menyusun laporan SMD sebagai bahan untuk MMD. Jadi perlu diketahui di sini, hasil dari SMD ini laporannya akan menjadi bahan pada saat nanti kita melaksanakan MMD. Apa itu MMD? MMD adalah musyawarah masyarakat desa. Jadi data-data yang kita ambil dari SMD ini setelah dianalisa, itu laporannya akan menjadi bahan untuk didiskusikan di musyawarah masyarakat desa. Yang namanya musyawarah pasti akan menghasilkan suatu kesepakatan atau mufakat, sehingga menimbulkan solusi apa masalah-masalah yang dari SMD itu yang timbul di desa itu dipecahkan secara bersama-sama oleh tokoh-tokoh masyarakat pada saat rapat musyawarah masyarakat desa. Di sini dibutuhkan bimbingan dan panduan dari kita sebagai petugas puskesmas. Berikut adalah contoh laporan hasil SMD. Ini saya tampilkan, silahkan dilihat. Nanti mungkin video ke depan akan ada pembahasan khusus tentang membuat laporan dari SMD ini. Tetap pantau terus channel manajemen puskesmas. Pause jika perlu untuk memudahkan kita melihatnya. Baik teman-teman, sekian saja video singkat saya tentang tutorial SMD survei mau sendiri. Saya harap ini bisa membantu teman-teman dalam pengaplikasian atau penerapannya di tempat puskesmas bekerja. Mudah-mudahan ini bisa membantu. Dan bila ini cukup membantu teman-teman, silahkan klik subscribe. Dan terima kasih yang sudah klik subscribe. Saya harap ini bisa bermanfaat bagi saya dan menambah ilmu bagi saya, karena membagi ilmu adalah itu bisa juga akan meningkatkan ilmu yang kita miliki. Kalau ada pertanyaan atau komentar atau saran atau kritik, teman-teman bisa kita diskusikan di kolom komentar. Terima kasih sudah menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.